Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Zenda Zevino dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM 400403246300054. Kali ini saya akan menjelaskan ulang dan juga akan mencoba simulasi menggunakan software MATLAB dengan fitur Simulink. Nah, saya akan menjelaskan sedikit materi terlebih dahulu tentang Simulink sebelum kita mencoba langsung simulasi menggunakan software. Berkenalan dengan MATLAB dan juga Simulink. Untuk MATLAB sendiri yaitu adalah software yang digunakan untuk bahasa pemrograman numerik untuk komputasi, analisis data, dan pemodelan. Lalu untuk Simulink sendiri yaitu lingkungan grafis berbasis blok untuk memodelkan, mensimulasikan, dan menganalisis sistem dinamis. Konsep dasar modeling dan simulasi yaitu membuat model matematis dari sistem nyata, lalu menjalankan simulasi untuk memprediksi perilaku sebuah alat. Jadi ketika kita ingin menjalankan suatu alat besar yang ada di industri, alangkah lebih baiknya sebelum itu kita melakukan simulasi terlebih dahulu menggunakan software MATLAB dan juga fitur Simulink ini. Karena apa? Karena nantinya apabila terjadi kesalahan jika kita langsung menggunakan alat itu akan menyebabkan kerugian. Sedangkan kita untuk mencoba simulasi terlebih dahulu menggunakan software itu akan mengetahui terlebih dahulu mana yang betul dan mana yang salah. Next. Untuk dasar sistem dinamis sendiri adalah sistem yang keluarannya berubah terhadap waktu berdasarkan kondisi masukan dan keadaan awal. Lalu ada Laplace transformation, metode mengubah persamaan diferensial menjadi domains atau aljabar, memudahkan analisis sistem linear. Dan yang terakhir ada transfer function, yaitu rasio keluaran atau masukan dalam domain, menggambarkan hubungan input-output tanpa menulis ulang seluruh persamaan diferensial. Lanjut lagi ke bawah ada pemodelan sistem mekanik, yaitu ada pegas, massa, peredam, model gaya, kecepatan perpindahan. Untuk elektrik ada rangkaian RLC, yaitu tegangan dan arus sebagai variabel. Dan yang terakhir adalah hidrolik atau aliran fluida dalam pipa atau tangki, yang mana di dalamnya ada tekanan dan debit aliran. Lalu lanjut untuk pengenalan sistem kontrol. Sistem kontrol sendiri adalah sistem yang menjaga output agar mengikuti referensi meskipun ada gangguan. Dan yang terakhir adalah diagram blok, yaitu memvisualisasikan hubungan input, plan atau proses, pengendali, sensor, dan feedback. Lalu kita akan melanjutkan untuk memulai simulasi menggunakan MATLAB dan juga fitur Simulink. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah tampilan dari software MATLAB sendiri, yang mana ini sudah masuk ke bagian fitur Simulink. Jadi untuk tampilan awal yaitu adalah tampilan yang masih kosong seperti ini. Lalu kita di sini ada pilihan fitur Simulink, lalu kita klik untuk fitur Simulinknya, lalu nanti software MATLAB akan memproses untuk membuka fitur Simulink, yang mana untuk tampilan awal fitur Simulink seperti ini. Namun untuk ini adalah beberapa komponen yang sudah saya sediakan untuk nantinya kita percobaan simulasi. Nah, teman-teman semuanya, ketika teman-teman memulai menggunakan fitur Simulink, komponen-komponen ini belum ada. Jadi nanti ketika teman-teman ingin mengeluarkan komponen ini, di sebelah kiri atas ini ada yang namanya library browser. Ini adalah fitur yang mana di dalamnya adalah perpustakaan dari semua komponen yang teman-teman butuhkan. Nah, untuk pertama-tama yang harus kita lakukan adalah karena saat ini kita akan mensimulasikan Simulink, di sini ada banyak sekali simulasi-simulasi atau komponen yang bisa teman-teman gunakan. Dan untuk saat ini kita gunakan fitur Simulink atau library dari Simulink terlebih dahulu.
Ini adalah library di dalam library yang teman-teman butuhkan nantinya. Jadi nanti komponen yang akan digunakan ini nantinya berasal dari library-library yang ada di sini. Karena ini sudah saya sediakan, maka langsung saja mungkin untuk kita praktekkan. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan terlebih dahulu tentang nama-nama dari beberapa komponen ini. Yang pertama adalah sine wave. Lalu ini ada mux, ini ada gain, yang ini fungsinya untuk meningkatkan menguatkan tegangan. Lalu ini ada scope untuk melihat grafik, ini juga sama scope, ini juga scope, dan ini adalah demux. Nah, apa bedanya mux dengan demux? Jika mux ini membutuhkan dua input untuk mengeluarkan satu output secara bersamaan, demux ini hanya membutuhkan satu input untuk mengeluarkan dua output. Untuk yang pertama kita langsung saja coba untuk rangkaian yang singkat terlebih dahulu, yaitu kita sambungkan sine wave dengan untuk mencoba apakah sudah bisa berhasil atau belum. Nah, ini adalah rangkaian paling singkat yang harus kita putar pertama kali. Lalu kita gunakan fitur run. Proses run sedang dilakukan. Kita tes apakah sudah berhasil atau belum. Cara mengetesnya yaitu klik 2 kali pada komponen scope. Nah, jika keluar grafik seperti ini, maka rangkaian yang kita buat sudah jadi. Maka dari itu langsung saja kita buat untuk yang pertama, yaitu kita tambahkan gain atau penguat pada tengah antara scope dan juga ini kita sambungkan seperti ini. Lalu untuk gain ini kita bisa atur-atur dengan klik 2 kali. Ini angkanya sudah 2, artinya sudah bisa, sebetulnya ini bisa teman-teman rubah berapa saja untuk angkanya. Jika sudah seperti ini, kembali kita run lagi. Nah, jika sudah, kita klik lagi 2 kali pada scope. Nah, yang tadinya ini hanya di tingginya hanya sekitar 1, penambahan gain dan angkanya di set di angka gelombang ini naik ukurannya jadi 2. Nah, lalu setelah itu teman-teman, kita akan tambahkan lagi komponen-komponennya, yaitu kita akan masukkan mux di antara gain dan juga scope. Lalu untuk output dari gain yang ada di depan, kita sambungkan ke yang atas. Lalu kita sambungkan juga, kita ambil dari kabel antara sine wave dan juga gain. Caranya seperti apa? Karena tidak ada pangkalnya, jadi klik CTRL dan juga kita drag menggunakan mouse seperti ini, maka otomatis sudah akan menyambung ke mux. Lalu kita sambungkan dari mux ke scope. Nah, jadi ini nanti di scope akan mengeluarkan 2 grafik, yang mana grafik sebelum diperkuat dan juga grafik setelah diperkuat oleh gain. Jika sudah seperti ini, kita klik run. Jika sudah, kita klik 2 kali pada scope. Nah, ini terlihat pada garis yang hijau, ini adalah garis yang mana arus atau tegangan sudah diperkuat oleh gain. Biru ini tegangan yang belum diperkuat oleh gain. Lalu kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu dengan menambahkan demux. Ini kita pindahkan dulu untuk scope-nya.
seperti ini. Lalu kita pindahkan juga Demux-nya seperti ini. Nah, lalu untuk yang bagian atas kita masukkan ke scoop 1, bagian 2 kita masukkan ke scoop 2, dan juga bagian terlalu mepet kita geser terlebih dahulu. Nah, lalu kita ambil garis dari sini ke input mux. Caranya yaitu sama dengan klik CTRL, drag menggunakan mouse. Nah, nantinya pada scoop 1 akan memperlihatkan hasil yang sudah diperkuat, dan scoop 2 akan memperlihatkan hasil yang belum diperkuat. Kita run terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita buka terlebih dahulu untuk scoop 1. Nah, ini angkanya sampai puncaknya di angka 2. Lalu untuk 2, puncaknya ada di angka 1. Ternyata terbalik, berarti nanti untuk scoop 2 ini yang bawah itu fungsinya untuk menampilkan tegangan yang belum diperkuat, sedangkan untuk output yang atas fungsinya untuk melihat tegangan yang sudah diperkuat oleh G. Lalu lanjut ke rangkaian selanjutnya, kita pindah sedikit ke bawah. Nah, ini untuk komponennya juga sudah saya sediakan sebelumnya, kemana nantinya jikalau teman-teman memerlukan komponen-komponen ini, nantinya teman-teman bisa cari di library browser dan langsung saja dibuka di Simulink, lalu cari di library Math Operation. Ya, jadi ini adalah kita akan membuat sedikit rangkaian atau rangkaian kecil tentang operasi matematika, yang mana ini adalah konstanta, kedua ini adalah sama untuk komponennya, lalu yang ini adalah fitur untuk menambahkan, jadi ini adalah fitur untuk penjumlahan, dan ini adalah display. Langsung saja kita atur posisinya. Untuk teman-teman bebas ingin memposisikan di mana saja, dan pastikan setiap yang akan teman-teman sambungkan itu tersambung dengan baik. Seperti ini. Nah, jika sudah tersambung, ini adalah sebuah rangkaian yang mana dapat menjumlahkan kedua variabel yang ada di setiap konstanta. Contohnya pada video kali ini, saya sudah menyiapkan pada konstanta 1 ada angka 40 dan konstanta yang satunya ada angka 20. Artinya, jika ditambahkan nanti akan muncul angka 60 pada display. Apakah betul? Kita buktikan dengan cara kita run terlebih dahulu. Jika sudah, kita lihat di display, ternyata sudah betul 60. Untuk membuktikan lebih lanjut, kita ganti angkanya dengan cara klik 2 kali pada tiap konstanta. Kita coba ganti angkanya menjadi 100 misalkan. Kita klik OK. Kita run kembali. Nah, ini memunculkan angka 120, yang mana artinya itu adalah angka yang benar jika angka 100 ditambahkan angka 20. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai belajar singkat tentang Simulink dari software MATLAB. Apabila ada kurangnya, mohon maaf, dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.